Karena keadaan yang memaksa. Ada keadaan yang sangat-sangat memaksa. Contoh, ketika istri sakit keras, sementara suami ucoknya masih kuat, kayak tiang listrik. Kemana-mana berdiri tegak. Daripada beliau bermaksiat, maka solusinya apa? Nikah. Istri sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Anda seorang laki-laki, kalau si ucok marah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Benar juga, Bang. Iya, maka solusinya istri sakit. Dan banyak orang yang mengalami itu, istri sakit, tidak bisa lagi, kasihan. Bahkan penyakit wanita kan banyak tuh yang kemudian na'udzubillah kita berlindung kepada Allah untuk wanita-wanita kita yang kita cintai agar tidak demikian. Kena penyakit. Penyakitnya lagi di situ lagi yang kena penyakitnya. Ya, penyakit kurang duit, kurang bahagia, kenanya di bawah situ. Nah, itu dia. Makanya Allah memberikan solusi. Satu hal yang perlu saudara pahami. Jika ada sebuah agama yang melarang kemudian umatnya lebih dari satu, itu sama dengan agama itu menghalalkan umatnya untuk berzina. Catat itu, Bang. Catat itu. Nah, sekarang begini. Saya, Bang Zuma, punya satu istri. Sebagai laki-laki, saya paling tidak tahan lihat wanita cantik. Maaf nih, maaf. Maaf. Saya nggak bisa lihat wanita cantik itu. Alamak, aku pingin pingsan. Mama manrase bos Kalau saya melihat perempuan cantik, oh mama ina mama Masya Allah. Kalau lihat makhluk Allah yang terindah yaitu wanita. Abang, kalau saya keluar ninggalin rumah, lalu melihat seorang wanita, pasti ada ketertarikan sama dia. Itu jujur. Sehari bertemu, aman. 2 hari, aman. 3 hari, aman. 4 hari, sudah mulai bawa berkas ke ruangan. Apalagi kalau dia sudah ngomong, selamat pagi Pak. Ya, pagi Dek. Maaf Pak, Rizka boleh masuk. Habis itu dia jalan. Mau dikemanakan hati ini sebagai seorang laki-laki? Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, biar bagaimanapun jatuh kepada kemunafikan. Akhirnya apa? Haus hilang, Bang. Kenapa? Lambung penuh dengan air liur yang tertelan. Nah, besok hari kita juga ganteng seperti abang saya ini. Ganteng, cakep. Tiba-tiba perempuan itu juga ada tertarik. Wanita juga itu tertarik. Bagus kalau dia belum punya suami. Kenapa? Karena sudah kodrat kita sebagai manusia suka kepada lawan jenis. Wanita ini meskipun punya suami, pasti juga dia kagum. Apalagi kalau sudah ada kedip-kedip mata main di sana. Sudahlah. Istri di rumah satu. Tapi siapa yang bisa percaya kita tidak akan berkhianat? Apa yang terjadi? Libur panjang. Wah, liburan kita pergi sama staf kita yang cantik tadi. Berbunga enggak? Berbunga. Sampai celana kita yang kita pakai karena buru-buru, resnya yang harusnya di depan terpasang di belakang dia. Coba, gila enggak tuh? Ini gara-gara wanita. Begitu indahnya. Makanya di dalam kitab Kejadian, tidak baik seorang Adam seorang diri, maka diciptakanlah wanita sebagai penghiburnya, yaitu Hawa. Apa yang terjadi setelah keadaan itu muncul? Istri di rumah pasti percaya, karena di agamaku cukup wanita satu aja, pasti percaya. Terjadi yang disebut maksiat. Terjadi itu. Apalagi sudah ada pengakuan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, dosamu ditebus. Wah, tinggal pengakuan dosa. Tuhan Yesus maafkan ya, tadi aku hilap. Tapi boleh kan besok aku hilap lagi sedikit? Yang penting aku tidak nikah, kawin. Yang penting cukup satu istri aja. Yang lainnya, ya enggak, jangan dikawini, jangan di istri. Tapi kalau di Islam enggak boleh. Begitu keadaan itu terjadi, saya harus jujur kepada bini. Berdasarkan dalil. Adil. Tidak adil rasanya memang, kalau kita menikah sembunyi-sembunyi itu enggak adil. Berarti kita menyalahi konsep. Kita harus izin. Suka tidak suka, rela ataupun tidak, izin sama bini. Sayang, ya paman, rasa-rasanya aku mau nikah lagi deh.
Wah, istri ngamuk, berarti Anda tidak berhasil. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Berarti Anda tidak berhasil mendidik istri kalau istri melarang kita menikah. Jagalah dirimu dan istrimu. Berarti kita berislam, kudu istri juga harus berislam. Berarti kita harus mengajarkan dalil ini. Ada masa di mana kamu harus menerima. Sama dengan, mohon maaf, bukan saya puji istri saya. Ini anak-anak saya masih dengar. Apa kata bini saya? Waktu saya izin menikah sama beliau. Apa kata beliau? Abah, aku tuh sangat sayang sama Abah. Sayang sekali. Dan tidak mau berbagi. Nggak rela rasanya. Tetapi ada tetapinya. Apa itu ibu? Aku lebih sayang Tuhanku. Maksudnya? Kalau aku sayang Tuhanku berarti aku lebih cinta kepada aturannya daripada aturan syahwatku. Silakan. Jika Abah masih mau menikah. Justru karena izinnya dia aku nggak jadi. Aku nggak tega. Aku nggak rela jadinya. Ya Allah, aku peluk. Aku nangis. Ya Allah, wanita yang sangat mulia. Ya, begitulah ceritanya abangku. Jadi sekali lagi kesimpulan saya sebagai penggiat apologet agama. Di dalam Lukas 18 nomor 29-30 Yesus membolehkan poligami kepada pengikutnya dengan tanpa batas. Matius 19 nomor 29 dalam original teksnya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Maka saya mengatakan bahwa sebuah agama yang membatasi laki-laki memiliki lebih dari satu istri itu adalah agama yang membolehkan perzinahan. Apa buktinya? Apa buktinya? Di dalam Bible dikatakan begini. Tidak boleh orang bercerai kecuali karena zina. Nah, ada solusi nih dalam Kristen. Artinya kalau saya sudah tidak suka sama istri saya. Karena mungkin mulutnya sudah bau batu tawas. Ya, sudah bau batu nisan kuburan Cina kali. Setiap nguap itu bikin pusing kepala. Ngomong kita mulai oleng dibuatnya. Bau keteknya lagi bau sabuk kelapa. Akhirnya apa? Aku udah nggak bisa tidur sama dia, sudah seperti tidur sama setan. Lihat mukanya aku takut. Jadi gimana solusinya? Aku harus cerai. Gimana caranya cerai dalam agamaku? Kudu aku harus berzina. Jadi Kristen itu nggak boleh cerai di Kristen, melainkan karena zina. Boleh. Jadi kalau saudara-saudara mau berzina, mau cerai dengan bini yang sudah cerewet sekali. Kau dari mana? Mau kemana? Dari siapa? Apa kau bikin? Apakah di sana? Nggak boleh. Gini, wah, udah capek-capek kita cari duit. Kita dibuat seperti robot. Maka solusinya untuk meninggalkan bini dalam Kristen, berzina. Biar bisa cerai. Saya kira begitu abangku. Ya bang, berarti apa namanya? Saya paham juga ini luar biasa sekali ini bang. Berarti saya kalau lebih dari satu istri kan yang penting saya bertanggung jawab ya. Ya, bertanggung jawab adil. Nah sekarang gini abangku, kalau Al-Quran kan mengatakan, fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Apa yang diterangkan Al-Quran? Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Nah sekarang, berlaku adil ini berat. Kenapa saya katakan berat? Ketika istri di rumah, istri pertama, sendiri di rumah, kita lagi di hotel bersama dengan istri kedua malam pertama. Kira-kira pada saat kita bahagia malam itu, rasa yang dirasakan oleh wanita kedua ini sama nggak rasa yang dirasakan wanita pertama di rumah? Kira-kira di malam pertama? Ya enggak. Ya pasti beda lah. Ya itu di Islam berat. Berat bang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengajak istri kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada kita. Itu keren. Itu keren. Karena ada biasanya tuh orang bilangnya cinta mati sama suaminya, cinta mati. Tapi tidak jarang karena cinta justru mereka mempermalukan suami, mempermalukan istri. Sikit-sikit istri dimaki, depan teman-temannya dimaki. Katanya cinta, katanya sayang, tapi nggak dijaga perasaan. Nah itulah kalau di Islam nggak abangku. Di Islam itu hebatnya di Islam lagi abang. Kenapa sampai detik ini saya bangga menjadi seorang Muslim?
Di Islam itu, meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tapi di Islam diajarkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden, surga Eden, mereka umat Islam memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur mereka, orang-orang soleh dari istri-istri mereka, dan juga orang-orang soleh dari anak-anak cucu mereka. Jadi kami di Islam, meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tetapi kami hidup nanti di surga bersama dengan anak-anak, istri kami, keturunan kami, dan seterusnya. Kami hidup bersama di sana. Sedangkan maaf sekali lagi abangku, saya belum pernah menemukan di dalam Bible tertulis ketika orang Kristen nanti mati, mereka di surga bertemu lagi dengan berkasih sayang kepada anak istrinya. Itu tidak pernah saya temukan. Jadi apalah artinya di bumi hidup cuman 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, 30 tahun, maksimal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun berumah tangga dengan bini. Setia sehidup semati. Tapi begitu deh kehidupan kekal kita tidak bersama lagi. Apa artinya? Di Islam, di kehidupan kekal, di mana di sana tak ada cemburu, tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada sakit gigi, tak ada ambeien, tidak ada kepala benjol. Semua tak ada penderitaan di sana, tak ada yang buruk. Kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Indahnya surganya Islam itu. Nah kalau di Kristen abang, iya silakan. Kalau yang 72 bidadari itu gimana lagi bang? Saya penasaran juga. Nah, Masya Allah. Jadi laki-laki nanti di surga akan diberi pelayan bang. Diberi pelayan 72 bidadari. Jadi sama seperti ketika kita diberi ayam panggang 1 kontainer. Kira-kira abang makan semua enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi pelayan-pelayan ini cuma pelayan doang. Kenapa pelayan doang? Karena ada bidadari kita. Ratunya bidadari itu adalah bini kita. Makanya dikatakan jannatu adn yadkhulunaha waman. Siapa di antaranya? Azwajihim wa zurriyatihim. Azwajihim, istri kita. Istri kita bersama dengan kita di jannah. Dia adalah permaisuri kita. Sedangkan bidadari hanya pelayan dayang-dayangnya doang. Kalau orang beriman di bumi nih, di bumi. Bukan di surga, di bumi. Di mana Allah kemudian memberikan kita aturan main. Cukup 1 istri. Di hadapan istri saja kita malu untuk bersetubuh kepada wanita lain. Apatah lagi nanti di surga. Jadi bidadari itu abangku, itu hanya ceritanya alat Nabi Muhammad, alat Allah untuk mengajak manusia-manusia jahiliyah pada zaman itu yang gemar kepada wanita tanpa aturan, untuk meninggalkan itu, menunggu masa ketika mereka menjaga kelaki-lakian mereka, ucok mereka tidak tertancap di berbagai lubang dan berbagai macam model lubang. Maka Allah menjanjikan, tanggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaan burukmu. Tunggu sampai aku memasukkan engkau ke dalam surga. Aku berikan kepadamu wanita-wanita cantik berupa bidadari. Itu adalah cara Allah untuk menghentikan perilaku-perilaku jahiliyah pada masa itu. Seperti itu abangku. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih, wah aku mau masuk Islam. Kenapa? Nanti kalau di surga banyak bidadari. Itu sudah nggak masuk surga. Karena sudah ada niatan maksiat. Udah ada niatan untuk melakukan sesuatu yang menurut syahwatnya, untuk memuaskan syahwat. Sedangkan surga itu tempatnya orang yang suci hatinya, suci pikirannya, suci jasmaninya, baru bisa masuk surga. Kalau ada pikiran kayak begitu, belum masuk surga, di kuburan sudah ditetesin tinta panas duluan. Begitu abangku. Siap bang. Akhirnya dia berdoa, oh Tuhan. Kenapa?
masukkan aku ke surga. Kenapa? Aku pingin puaskan Uco. Ah sudah, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga orang-orang kayak gitu. Begitu sahabatku, begitu saudara. Oke, siap Bang Noah. Makasih, hormat. Iya, abang dari mana? Protestan? Katolik? Saya Protestan. Protestan abang. Abang orang baik kelihatan dari wajahnya, Masya Allah. Oke, Oke, Bang Noah, makasih. makasih, makasih. Ya, Oke makasih. Bang, terima kasih. Betul. Ya, saya sapa dulu ya, Pak Pendeta hamba. Hamba Oke. kucluk. Aduh, Kabur, turun. Pak hamba Padahal kabur. nickname-nya Pendeta dengan jilat, kabur. Itu mantap ya. Mantap dia bertanya tentang Islam. Ya, tapi kalau mau mendalami tentang Islam, Bang, datang ke guru-guru kami yang bisa memberikan kemudian ilmu lebih mendetail. Kalau saya sih cakupannya hanya luarnya aja. Gitu. Itu tak ada apa-apanya ilmunya. Kalau guru-guru kami, wow, mereka memang pakar di bidang Islam. Itu pun Masya Allah. Dan beken Kristen, saudara? Dan Dan rekatuak. ayo teman-teman Kristen, Oke. silakan naik bertanya, diskusi. Belum terjawab ya pertanyaan kita tadi dengan baik ya teman-teman. Baik saudara-saudara kami muslim atau yang non-muslim di bawah terkait siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini. Kita belum menerima jawabannya. Tadi ada yang pusing sehingga dia mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang datang kepada Supiatul. Tanpa kau jelaskan seperti itu pun kita udah tahu, ya pastilah Yesus yang datang kepada Supiatul, yang datang di gereja pada saat kalian bernubuat mengusir setan bermukjizat, itu Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Tanpa kamu jawab begitu ya kami udah paham. Yang kita maksud di sini adalah siapa yang bukan manusia ini yang membawa nama Yesus, yang bukan anak Maria. Kan anak Maria adalah anak Maria. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu siapa? Jawabannya lucu. Agak tuh. Kalau 33 nomor 1 dia banyak ya. Iya, iya. Iya kan dah. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Karena Paulus berkata yang datang kepadanya bukan manusia. Iya, nah itu dia. Siapa itu? Sama kan ketika ada yang datang kepada Bang Handi. Akulah bom-bom yang lagi diet. Yang bukan manusia. Nah, apakah itu murid saya yang datang kepada Bang Handi? Ngaku Serem ya? bom-bom. Serem Ya, itu. bukan, karena bukan manusia, ya kan? Ya, jangan-jangan yang datang ke Bang Hadi itu adalah bom-bom yang adalah angsa Bang Suma, angsa. Nggak usah gosip, kita diskusi saja. Iya, silakan, silakan. Bagaimana kalau kita ini aja diskusi saja daripada gosip Iya, orang tadi- kan sama tadi- mungkin ajaran menggosip barangkali jadi sudah. Sudah ada tema dari tadi, Bang. Ada beberapa saudara kita Kristen yang sampai ngamuk, dia mengatakan, aku bukan saudaramu.
Kenapa bisa kau kita bukan bahas saudaraku? tema Karena kau lain bertanya saja. sesuatu yang menyudutkan aku dan membuat aku sulit untuk menjawabnya. Kita buka tema lain saja. Kenapa berat bang temanya? Bukan Ini tema penting. tentang kita buka tema tentang Al-Quran aja. Saya Iya, rasa ini Al-Quran penting. Al-Quran Ini penting. Ini bukan penting itu. abang Bukan bang, dibahas. maksud saya begini, kita buka tema lain aja tentang kitab suci. Al-Quran itu Ya, hanya diam dulu. Saya dulu diajarkan narasi sebentar, kamu tanggapi. untuk Begini, orang-orang Bang, yang berakal masalahnya. Iya, saya tahu. Al-Quran itu bang, kalau kita teliti, 3/4 itu kayaknya diadopsi dari Alkitab ya. Mulai dari cerita-cerita tentang kenabian. Iya. Muhammad saja hanya 4 kali disebut di dalam Al-Quran bang ya. Perlu abang tahu. Musa Iya. sekitar 80 kali. Coba yuk periksa Al-Quran. Musa disebut di dalam Al-Quran Iya. 80 kali. Isa Iya, yang kalian sebut-sebut itu nabi itu 69 kali. Ini saya ada studi kelayakan tentang itu bang. Saya tidak congor kayak kamu bang. Cuma ngomongin orang sana sini. Itu datamu tidak menguatkan kebenaran. Dan yang kedua, dari mana? Iya. Ini kan jelas bang ya. Jadi inilah kenapa sampai ada klaim kemudian kalian berkata Alkitab yang menciplak Al-Quran. Ini kan menjadi gitu. pertanyaan. Nah ini sekarang begini, sekarang keabsahannya sekarang Al-Quran dipertanyakan. Al-Quran itu ditulis 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya kan? Nah ini untuk peneliti, untuk ilmuwan ini menjadi masalah. Karena tidak sejaman dengan peristiwa penulisan. Loh, ini fakta bang. Saya nggak bicara dongeng seperti kamu. Nah, 100 tahun setelah peristiwa, sekitar tahun 700 lebih, baru Al-Quran ditulis. Nah, yang menjadi persoalan, apakah benar Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Ini yang menjadi persoalan bang. Jujur loh. Kamu kalau ini belajar sejarah. Saya punya data bang, ndak ada data bang, cuman congor. Nah ini kita buktikan. Kamu periksa Al-Quranmu bang semua. Di dalam Al-Quranmu saja, Nabi Muhammad cuma 4 kali ditulis, disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa 80 kali, coba kau periksa. Udah, Enggak paham Al-Quran. udah curhatnya, udah. Mau bahas Al-Quran. Kalian ini diajari, Udah kalian belum? tidak mau mendengar. Ini bicara Udah keilmuan, bukan bayi congor. Sudah Kalau belum? bayi congor bang, ini Oh, namanya masih. tidak berdasarkan keilmuan. Ini Masih, seperti iya abang. silakan. Cuman Silakan. Pakai data. Iya. Aku bernarasi, Udah? saya mau dengar. Saya mau dengar kamu bernarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepadamu yang penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu memang hanya untuk orang yang berakal sehat, bukan orang yang tidak berakal sehat. Ketika saudara datang membawa Al-Quran, Anda datang dalam keadaan belum sehat, masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Manusia yang menyembah makhluk kuburan itu manusia yang belum berakal sehat. Bang, Anda kemudian Bang sabar, menjawab gantian itu kita dengan kan. keilmuan, Ganti, Bang, bukan dengan congor. gantian kita. Ini Al-Quran saya mengatakan begitu, mau ke mana? Al-Quran Tidak saya ada ilmu, mengatakan Bang. waliyatazakkara Kamu ulul albab. Al-Quran saya mengatakan itu. Al-Quran itu diwahyukan
untuk kepada orang-orang yang berakal sehat agar mendapat pelajaran. Ente sebagai penyembah makhluk kuburan sehat enggak tuh? Enggak sehat dong. Ada enggak orang sehat menyembah makhluk kuburan? Ya enggak sehat. Yang disembah itu pencipta, bukan makhluk ciptaan. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, lalu kemudian mengambil kesimpulan seperti itu, wajar. Kenapa? Anda belum sehat. Sedangkan Al-Quran dikatakan apa? Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Tengoklah kawan-kawanku. Orang yang tidak berakal sehat baca dalil Al-Quran dikatakan congor. Orang lagi bahas kitab suci Quran nih. Kedudukan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dia tafsirkan tentang pengetahuan sendiri dengan Al-Quran. Ini ilmu. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut, yang menggunakan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ini Quran yang menerangkan itu. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqasus alaik. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Sungguh aku Allah benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali dengan izinku. Maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu tentang hari kiamat, maka putuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah manusia-manusia pelaku kebatilan. Siapa mereka? Yang tidak berakal sehat seperti saudara kita ini. Anda dengan keterbatasan waktu untuk belajar Bible, apalagi mengetahui Al-Quranul Karim, ingin memberikan suatu pernyataan yang menurut ente harus kami dengarkan, harus kami akui kebenarannya. Bullshit. Kamu ketakutan, Bang. Bullshit. Jangan takut. Bullshit. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Kenapa di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang kisah-kisah lalu? Al-Quran mengatakan, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Lalu kemudian kitab yang datang kepadamu yaitu Al-Quran, itu adalah kitab yang membenarkan Al-Torah dalam bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jelas itu. Al-Quran saya menguraikan itu. Al-Quran saya menguraikan itu. Jangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada saya. Dengar. Pertanyaan selanjutnya kepada saya. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kemudian kepada umat Islam pada masanya, pada zaman beliau, khusus Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Tuh, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Berarti Nabi Muhammad sudah mengenal kitab Al-Quran. Nabi Muhammad sudah mengetahui tentang Al-Quran. Karena seluruh rangkaian ayat suci Al-Quran itu terlontar dari lisan beliau. Iya, ditulis 700 tahun setelah lalu kemudian, sabar dulu. Lalu bagaimana metode? Sabar. Bagaimana metode kemudian yang dilakukan oleh orang Islam sesama Nabi Muhammad untuk kemudian melestarikan Quran? Metode yang mereka gunakan adalah hafalan. Talaqi, habis itu mereka menghafalkan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan,
wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma. Maka sahabatnya kemudian menghafalkan bacaan tersebut. Itu kaidah di Islam. Makanya ajaran Islam itu dari sejak kemudian Nabi Muhammad membawa risalah keislaman sampai detik ini tidak pernah berubah. Itu menurut narasimu, Bang. Secara Itu pribadi. fakta. Itu Fakta nggak real. begitu, Bang. Sejarah berjalan detik ke menit, Sejarah menit nggak ke jam, seperti jam ke itu, hari-hari, Bang. ke minggu-minggu, ke bulan, ke tahun, ke abad. Sejarah Islam dalam kaitannya dengan Al-Quranul Karim tidak pernah berubah sedikit pun. Nggak bisa. Kenapa kalau bisa Al-Quran demikian? itu, Karena Al-Quran berasal dari lisan Nabi Muhammad, didengarkan oleh para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, sahabat Iya, kemudian tapi menuliskan, ditulis 100 sahabat tahun kemudian setelah membukukan. Aman, sejahtera, nggak ada masalah di situ. Sekarang Anda mau terima, tidak terima, jelas. Al-Quran sekali lagi saya katakan kepada saudara, waliyatazakkara ulul albab, hanya orang berakal sehatlah yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Anda tidak memahaminya, wajar, 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 wajar. Anda tidak memahami penjelasan saya, wajar. Saya balik bertanya kepada saudara, dengarkan pertanyaan saya, Bang. Pelan tapi membutuhkan jawaban. Tolong Anda jelaskan ke saya, dari mana dari mana Lukas tahu kalau kelamin Tuhan Anda itu dipotong pada hari ke-8? Silakan. Aduh, dibahas yang Satu. lain, kau loncat yang lain. Yes. Ada diskusi. Dua. Tiga. Diskusi yang baik. Lain Empat. ditanya, lain kau jawab. Belum jelas. Lima. Itu pertanyaan itu dijawab itu. Enam. Kan enggak seperti itu. Ini kan Tujuh. kita bahas masalah keabsahan. Delapan. Ini masalah Sembilan. Kan balik tanya ini. jangan digiring Sepuluh. kemana-mana Dah. opininya. Saudara, di dalam catatan karangan penulis Lukas 2:21-22. Paulus punya murid bernama Lukas. Si Lukas mengarang cerita Tuhan lu nonotnya dipotong pada usia beliau 8 hari. Pertanyaan saya, ini berbicara mengenai historis sebuah kitab. Dari mana Lukas, murid Paulus, tahu kalau Yesus dipotong nonotnya di hari ke-8? Apakah Paulus hadir di sana? Apakah Lukas hadir di sana? Apakah Lukas melihat nonotnya Tuhan Anda? Apakah Lukas menerima cerita-cerita dari orang-orang? Ataukah Lukas mendapat cerita dari Yesus? Lukas, sini kau dulu ada mau kubisikkan telingamu. Apa Tuhan? Asal kau tahu keren tonji punya aku, Gang. Model jalan kotek. Kenapa? Dipotong pada hari ke-8 saya dulu. Modelnya geriting-geriting lucu. Ada Yesus menceritakan tentang kelaminnya kepada Lukas. Ada. Apa katanya? Bisikkan ke saya kalau kau malu untuk menceritakan itu. Terus jangan-jangan Lukas bilang, mana beng? Lihat Kak Bede. Ya tahu bagus seperti lombok biji. Sorry, bukan lombok biji. Cocok nih, lombok biji, tapi uratnya. Bayangkan itu batangannya kalau uratnya saja seperti lombok biji, Paman. Aduh, gerunda. Ya ini pertanyaan toh secara histori. Lukas itu kitab yang digenggam oleh saudara penanya setiap minggu ke gereja. Isinya ada bercerita tentang Yesus. Maka saya bertanya, dari mana pengarang Lukas tahu kalau nonotnya Tuhannya dipotong pada hari ke-8? Ayo. Kejam lagi sebut kita wanuna uratnya. Kan duduk. Kan cuman cerita pengembangan, namanya juga orang membahas pembahasan toh. Kan ditanya. Mungkin Yesus yang tanya Ki. Lukas sini kau dulu, duduk kau dulu di sini Camone. Mau kak bisik Kau sudah toh. ngarang Zuma. Ini kau Apa sudah itu ngarang. Paman? Apa itu? Saya toh disunat pada hari ke-8. Kau ya? Kau orang Yunani kau toh? Kau orang Roma kau toh Lukas? Disunat tidak kau? Saya keren dipotong ya Gang.
Bisa jadi. Ini kan bukan saya menuduh. Bisa jadi Lukas mengatakan, coba bedek lihat kak. Mana coba gue lihat. Diperlihatkanlah. Habis itu ecek-ecek beliau. Kok kecil gitu. Kayak lombok biji. Tapi kamu paten. Tuhan, kenapa? Yang kumaksud lombok biji itu tadi itu uratnya. Iya toh, orang namanya sama seperti dia tadi tafsir bebas. Aku pun begitu. Ya boleh-boleh saja, ya kan? Kabur nih. Itu namanya Nggak eksegesis. mampu. Kabur kita sih. Iyalah. Nggak tega Ini Nuna. Zuma. Silakan Ri. Gini loh. Kenapa sih pembahasan agama antara Kristen dan Islam ini tak berkesudahan? Iya memang nggak Ada bisa sudah masalah bos. apa? Iya karena Kristen itu ke-Islam-Islaman bos. Gimana? Kristen yang memulai. Coba Anda pernah melihat nggak orang Hindu sama Islam berdebat kayak gini? Pernah nggak? Orang Buddha dengan Islam pernah nggak berdebat kayak gini? Pernah nggak? Orang Yahudi dengan Islam pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Mereka saudara-saudara kami Hindu, Buddha, Yahudi percaya diri dengan agama mereka dan mereka tidak didoktrin untuk mengajarkan agama mereka kepada orang lain dengan cara tipu-tipu. Tidak seperti agama lu. Memang diajarkan. Filipi 1:18. Apalagi 1 Korintus 9 nomor berapa itu kawan-kawan? 21-22. Yang Memang ada ngajarin itu perintah. siapa? Bukannya Paulus Muhammad yang ngajarin itu. memerintahkan. Paulus yang mengajarkan, beritakan. Meskipun Yesus diberitakan dengan maksud propasis. Anda tahu arti propasis dalam bahasa Yunani ini? Bukan Propasis itu artinya mengelabui, menipu, berpura-pura, Ajaran tukang tipu. berbohong. Maka Agama aku itu. Paulus tetap agamamu, bersuka cita. agamaku. Bagaimana? Ya justru karena itu. Justru karena Nah, itu agamamu, kalau kau agamamu. semua- Jangan agamamu memakai agamaku. Justru itu kami harus menegakkan. Lakum dinukum waliyadin. Kami harus menegakkan itu. Nipu ya ngomongnya nipu. Kami harus terus. menegakkan. Kami harus Bukan menyadarkan. menegakkan. Hei Kristen, agama yang berasal dari Yunani Romawi. Jangan kau pakai istilah Al-Quran kawan. Agamamu. Jangan kau berpura-pura pakai topeng ke Islam-Islaman. Sekali begitu. teos, tetap Ajaran dari teos. gua, bro. Ajaran Sekali dari dewa, tetap dewa. Ajaran Ya dari udah, gua. kita Asal dari gua. kita bahas. Iya, gantian. Ajaran kami dari Kalau gua. kau percaya dengan keislamanmu, Tapi kenapa Tuhan kau kami bukan dari goa kuburan. Asalnya dari gua. Nah, Tuhanmu berasal dari goa kan? Roma 14 nomor Asalnya 9. dari goa, Untuk tetap goa. itulah Yesus Kalau kau percaya dibangkitkan, dengan agamamu, dibangkitkan kenapa kau dari tersinggung kuburan dengan hal goa. itu? Goa, Hayalan Yesus itu goa, dari tetap goa. goa. Yesus Semua dari orang- goa. Yesus dari goa. Ketika dia lahir, dia dari goa Hayalan goa vagina. tetap goa, Maaf, bro. goa yang disebut goa rahim. Keluar dia dari goa gelap itu. Ya, mana Dende? Ya Dende. Daripada- Tuhan keluar dari goa. Nah, ketika dia keluar dari goa milik Yusuf Ini, Arimatea, jangan di-mute, dia jadi jangan Tuhan. di-mute. Sebelum dia masuk ke dalam goa, diletakkan dalam Anak goa gua kuburan tetap milik gua. Yusuf. Dia Ajaran mayat. nipu tetap tipu. Begitu keluar dari goa milik Yusuf Arimatea, mayat tadinya jadi Tuhan. Tadi dia mayat kan ketika masuk di goa Ini itu. orang gua mau ngomong Ya kan? Ketika dia masuk ke dalam mayat ini masuk ke dalam goa, dia mayat kan? Begitu keluar dari goa jadi Tuhan. Ini si semua menunjukkan kebodohannya ini. Dia tunjukkan cara sundalnya ini. Kenapa bang? Kok emosi? Santai aja. Saya tadi ada tema yang membuat teman-teman kalian lebih dulu itu kalang kabut. Temanya itu adalah siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang bukan anak Maria. Itu siapa bang? Kalau kami simpulkan menurut Al-Quran iblis. Kalau kalian? Kalau Yesus pun? Kristen dari Adam itu ada bro. Sedangkan Kalau- agamamu cuma dari gua.
Kalau Yesus itu sendiri mengatakan agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Ya, Israel. kau iblisnya. Gitu. Ini Nah, kami waspada kepadamu karena kau iblisnya. Lalu kemudian Paulus datang tuh kepada murid-murid Yesus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus yang bukan manusia loh. Muncul pertanyaan, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia ini tapi bernama Yesus? Yang bukan anak Maria ini siapa? Jawab aja, nggak usah emosi, silakan. Hoi! Jangan emosi, santai. Santai. Kalau masalah Bibelnya ditanya, dia dongo. Kalau menghujat jago. Jangan ini. Jawab Jimmy, jawab. Siapa? Jawab, Yang silakan, dituduh silakan. Siapa? Silakan. Saya tunjukkan kebodohan. Pertanyaannya Kami sederhana. ketawa aja dengar ceramahmu. Panas. Silakan jawab pertanyaan Kami saya. cuma ketawa dengar ceramahmu yang nggak Siapa benar. yang Kau datang penipu. kepada Paulus yang Kau bukan penipu. Kami tetap manusia, yakin dengan iman bukan anak Maria, yang mengaku Yesus ini siapa itu, Bang? Pertanyaan sederhana loh itu. Intinya saja bro, intinya saja. Agama Kristen itu dari Abraham itu sudah ada sejarahnya. Sedangkan kalian agama itu cuma dari goa. Ingat, dari goa. Itu saja. Agama Ada Kristen mendapatkan cerita tentang Abraham dari mana? Itu intinya. Anda tuh berasal dari goa. Dari mana Anda tuh berasal dari ceritanya? Goa yang gelap. Dari Anda mana tidak tahu ceritanya? Siapa yang mengarang? Itu Dari saja mana intinya. ceritanya tentang Abraham di agama Anda? Anda Tolong kamu dijawab. dari tadi ngomongnya Paulus dapat dari Lukas, tahu dari siapa tentang Yesus waktu itu. Iya, saya bertanya kenapa Sedangkan Anda Muhammad nggak tahu dari jawab? mana? Nabi Kalau Muhammad yang tahu dari gua, kamu percaya cerita Nabi dari sahabat, Muhammad cerita dari sahabat, kamu menerima percaya? wahyu selama 22 tahun, hampir 23 tahun Nabi Muhammad menerima Al-Qur'anul Karim dan hanya sekali Menerima Al-Quran berada itu siapa saksinya? di dalam Saksinya itu di siapa? di Nggak dalam ada, nggak ada goa saksinya. itu hanya sekali Tunjukkan aja. satu saksi saja bahwa Muhammad terima Al-Quran. Coba tuh. Gini, saudara, kalau ilmu Anda masih nihil, jangan sekali-sekali bertanya tentang Islam. Kenapa? Karena apapun yang kami jawab sebagai jawaban dari pertanyaan, Anda hanya mengolok-ngoloknya. Gitu loh. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda bukan mau belajar, Anda cuma mau menghina. Padahal saya bertanya itu bukan mau menghina, saya cuma mau diluruskan aja. Bahwa Yesus pernah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Artinya ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus asli adalah yang dilahirkan Maria. Yang dilahirkan Maria tentu manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan Paulus katakan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia. Ayo. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Lalu siapa yang datang memakai nama Yesus yang bukan anak Maria menurut Yesus? Siapa selain dirinya? Yang menggunakan nama Yesus selain dirinya dan bukan anak manusia. Itu siapa? Kenapa kemudian kalian datang malah menghujat? Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban akurat. Kenapa? Kalau Anda tak sanggup menjawab dengan tepat, benar dan bisa menyelamatkan kalian dengan jawaban itu, maka terbukti kalian menyembah iblis dalam nama Yesus. Jangan emosi. Karena Yesus mengatakan itu. Ada penyesat memakai namaku. Bahkan di dalam kitab saudara sendiri diterangkan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Itulah penyesatnya. Nah, itu kata kitab saudara. Penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bukan manusia yang datang kepadanya.
tetapi Yesus Kristus. Anda mau mengelak kemana kira-kira? Yang datang memberitakan Injil kepada murid-muridnya di tanah Yudea, di Galilea, di Yerusalem, itu adalah manusia, anak Maria. Yang datang kepada Paulus, mengajarkan 13 surat kepada Paulus, itu bukan anak Maria. Sama-sama Yesus, tapi satu manusia, satu bukan manusia. Kristen mengikuti bukan yang manusia. Yang diikuti oleh Kristen adalah yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Siapa itu? Siapa itu kira-kira? Yang kalian sembah setiap hari Minggu. Yang karena dia kalian makan babi. Yang karena dia kalian tidak sunat. Yang karena dia kemudian kalian menduakan pencipta langit dan bumi. Siapa makhluk itu? Tidak ada perintah Tuhan, tidak ada perintah Yesus anak Maria ibadah Minggu. Tapi bisikan makhluk itu yang mengantarkan kalian ke gereja hari Minggu. Itu siapa itu? Siapa itu? Memakai nama Yesus itu yang kemudian membisik hati kalian ke gereja tiap minggu. Itu siapa? Hah? Harus kalian jawab. Jawab kepada kami. Apa jawabannya? Kalian ke gereja hari Minggu, tidak ada perintah Elohim, tidak ada perintah Yesus. Kalian berbondong-bondong mendapat bisikan di hati-hati kalian untuk ke sana menyembah kepada yang kalian sebut Kristus itu. Emang ada Yesus mengajarkan? Emang ada Elohim mengajarkan? Tidak ada kan? Tapi kenapa kompak? Karena Yesus sendiri sudah menubuatkan. Iya kan? Bukan demikian. Mereka akan disesatkan oleh Dia yang memakai namaku, Yesus Kristus. Ada nggak materi-materi seperti ini dalam gereja? Nggak ada. Di sini baru kalian bisa dapatkan. Berarti komal ini adalah komal sebagai jalan untuk menyelamatkan kalian. Kenapa naik ke sini jadi penghujat? Kenapa naik ke sini caci maki? Kepanasan. Karena otak kalian tersentil dengan kebenaran yang Bang Suma sampaikan. Dan iblis yang ada di dalam diri-diri kalian itu marah terhadap Bang Suma. Padahal materi ini sederhana. Materi sederhana. Kenapa nggak bisa dijawab? Suma, kamu bicara banyak, Suma. Nah itu pasti emosi kan? Pasti emosi. Suma, kamu bicara banyak. Naik pasti emosi. Kenapa? Ya, karena makhluk sesat. yang ada di dalam Kamu dirinya itu sesat, ngamuk. Suma. Kamu sesat. Kamu nggak usah. Aduh, gimana sih? Jangan diskusi gini. dengan baik apa gimana ya? Yuk. Biarkan dia puaskan hatinya. Iblisnya lagi Suma, ngamuk. kamu sesat. Kamu jangan dengar Suma, saudara-saudara. Jangan dengar Suma. Ini bukan dia yang berbicara, tapi makhluk yang ada di dalam dirinya yang ngaku Yesus itu yang menuntun kamu mulutnya juga- untuk berbicara. Kamu juga setan kamu juga jadi setan kamu. Saya mengajarkan Yesus Kamu- itu Rasul, Nabi untuk Bani Israel, beliau manusia Kamu mulia, jadi setan. menyembah kepada pencipta langit dan bumi, masa Orang setan? Islam kamu jadi setan. Apa ajaran saya yang sampai Anda mengatakan saya setan? Adakah saya mengaku Yesus? Akulah Yesus. Sedangkan setannya menurut Yesus mengaku Yesus. Aku enggak. Kata Yesus, setannya memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, saya enggak mengaku. Saya enggak mengaku Yesus. Setannya Kamu kata setan. Yesus memakai namanya dan berkata akulah Mesias. Ya, Akan karena kamu menyesatkan banyak orang. Sejak kapan saya mengaku Yesus? Di mana pernah saya mengaku setan. Yesus? Di mana pernah saya mengaku Dan Yesus? semuanya ini. Iya bang, pasti bang. Karena markasnya langsung saya obo-obo ini. Yaitu hati mereka, Pesan pikiran semua mereka. oten. Kesetanan oten. Keluar Iyalah. setan di sini. Pastilah itu. Karena ini markasnya saya obo-obo. Ini berat. Sabar ya oten. Siapa? Jawab aja. Siapa yang datang mengaku bukan anak Maria kepada Paulus, mengajarkan 13 buku kepada Paulus? Siapa dia? Bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu siapa? Jujur. Jangan ngamuk. Jangan emosi. Itu hanya pertanyaan. Ya kan? Orang biasa ini Kristen. Sebegitu bencinya kalian kepada kebenaran. Sudah boleh ngomong? Iya, silakan.
Silakan. Jadi yang setahu saya, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus Iya, Kristen Ustaz. itu adalah seorang pembunuh, pengikut Kristus. Lalu setelah bertemu dengan pemandangan ilahi, dia berubah tidak jadi pembunuh lagi. Jadi pemandangan ilahi itulah yang merubah dirinya, karakter dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi dengan itulah kami yakin bahwa pemandangan ilahi itulah dan Yesus itu sendirilah yang bertemu dengan dia langsung. Karena tidak akan ada hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan yang merubah karakter orang dari pembunuh menjadi seorang yang baik, yang berubah 180 derajat. Itu mungkin yang saya bisa bagikan Bang Suma. Oke, baik saudaraku. Anda pernah membaca enggak nubuatan Yesus tentang yang duduk di tempat kudus? Kenapa pembinasa keji ini bisa duduk di tempat kudus? Karena kenapa? Karena pembinasa kejinya duduk sebagai rasul. Dia pembinasa keji, tapi duduk di tempat suci. Untuk apa dia duduk di tempat suci? Untuk membinasakan manusia. Matius 24 nomor 15 itu jelas itu. Pembinasa kejinya itu duduk sebagai rasul. Untuk apa dia duduk sebagai rasul? Ya untuk membinasakan banyak orang. Lalu yang kedua, Anda baca Matius 12, nubuatan Yesus tentang pembinasa keji yang adalah angkatan jahat. Anda baca tuh. Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Ada orang bertaubat, lalu iblisnya keluar. Setelah dia bertobat, iblisnya keluar. Iblis ini keluar bukan tidak kembali. Iblis ini kembali lagi kepada orang yang bertaubat itu. Tetapi iblisnya bukan kembali sendiri. Dia mengajak 7 iblis yang jauh lebih jahat masuk ke dalam orang yang bertobat tersebut. Setelah masuk, maka orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada semula. Nah, apa buktinya Paulus jauh lebih jahat daripada semula? Tadinya Paulus hanya membunuh jasad. Membunuh murid-murid Yesus. Jasadnya yang mereka bunuh. Tidak mereka ajak untuk menanggalkan otaknya. Tapi setelah duduk di tempat kudus, dia punya wewenang kemudian menulis apa yang dia mau tulis. Apapun yang dia tulis, itu diimani oleh pengikutnya. Itu potensi yang dia punya. Nah, ketika dia sudah punya potensi itu, apa yang ditulisnya? Aku membinasakan pemikiran orang cerdas. Aku menahan kecerdasan orang terpelajar. Bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, di dalam dirinya ada iblis. Siapa yang menggenapi di dalam tubuh orang yang bertobat tadi ada iblis? Ketika Paulus sendiri mengaku, di dalam tubuhku ada utusan iblis yang menggocok aku. Siapa yang menggenapi Matius 12 yang Yesus katakan ada orang bertobat. Lalu padanya masuk kembali iblis di dalam tubuhnya 8 iblis sehingga lakunya jauh lebih jahat daripada semula. Kalau dulu Paulus hanya membunuh jasad. Sekarang Paulus membunuh akal manusia. Lebih baik tangan kita dipotong. Lebih baik kaki kita dipotong. Daripada otak kita yang dihilangkan. Kalau tangan yang dipotong, otak masih bisa berkarya. Supaya kita bisa mengenal Tuhan yang betul. Tetapi kalau tangan utuh, kaki utuh, namun otak yang dimatikan, kancing baju pun bisa Anda tuhankan. Nah, Paulus mengatakan misinya adalah mematikan akal manusia. Misinya adalah menghentikan perkataan Tuhan. Pengetahuan Tuhan pun dihabiskan oleh Paulus. Demi untuk menggiring manusia kepada Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia. Itu dalil, Bung. Itu dalil.
Kalian semua ini bukan orang bodoh. Orang-orang Kristen itu orang cerdas, penemu-penemu katanya. Menemu ini Kristen, penemu itu Kristen. Pintar kalian itu, cerdas kalian itu. Tapi kenapa kalau giliran bertuhan, Anda jadi seperti ini? Tidak ada akal. Karena Paulus memang sudah menawan otak kalian. Baca 1 Korintus 1:19 dalam original teks. Jangan bahasa buatan lembaga Bible, jangan baca itu. Karena itu sudah dipelintir sama mereka. Baca original teksnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang tertulis di situ? Bagaimana Paulus berkarya? Beliau menghilangkan kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir dia rubuhkan. Sepintar apapun manusia, secerdas apapun dia, kalau akalnya dihilangkan, maka dia menjadi bodoh. Di mana kepintaran saudara ketika Anda hadir pada saat Maria melahirkan? Lalu Anda ditanya, wahai saudara Olang, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Anda ingin mengatakan manusia? Di gereja kalian Tuhan kan? Anda mengatakan Tuhan, yang keluar adalah manusia. Bingung kan? Bingung. Kenapa? Anda terlanjur Kristen. Artinya, Anda terlanjur bodoh. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan beliau tadinya adalah bertobat. Yes, bertobat untuk menjadi pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Miliaran manusia dibinasakan otaknya. Digiring manusia itu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Padahal kalian orang pintar. Apakah yang dilahirkan manusia ini Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah Tuhan bisa dibunuh? Tidak bisa. Apakah Tuhan bisa diludahin? Tidak bisa. Apakah manusia bisa Tuhan bisa ditampar? Tidak bisa. Apakah Tuhan itu bisa ditombak? Tidak bisa. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Pernah nggak dia ditampar? Pernah. Pernah nggak dia diludahin? Pernah. Pernah nggak dia dilahirkan manusia? Pernah. Pernah nggak dia dibunuh? Pernah. Apa nggak bodoh itu namanya? Kenapa Anda bisa sadari itu? Di saat sekarang diingatkan, disampaikan, sadar. Tapi kenapa Anda tidak ngangkat kaki dari sana? Karena Anda sudah terjerat kakinya oleh makhluk yang mengaku Yesus. Anda bukannya orang bodoh. Anda tahu yang disebut orang percaya adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Elohim. Orang yang mengikuti perintah-perintah Yesus. Anda tahu, Anda ngerti yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Tuhan adalah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman tersebut. Anda tahu itu. Tetapi pada faktanya, Anda di hari Minggu ngapain ke gereja? Mana perintahnya? Siapa yang mencontohkan? Saya hari Sabat. Kalau Anda hari Sabat berarti Anda melanggar perintah Paulus. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kamu mau diatur tentang hari-hari raya. Jadi serba salah Bang Zuma. Makanya. Jawab Minggu salah, harap jawab Sabat salah. Jadi gini Bang Zuma, biar nggak berpanjang-panjang, karena saya tinggal sedikit aja. Sedikit lagi aja. Ya, boleh sedikit sebentar? Silakan. Jadi saya kurang tahu juga ya, saya membaca buku yang sama, mendapatkan hikmat yang berbeda, padahal Bang Zuma juga baca buku yang sama, tetapi mendapat pengertian yang berbeda. Ya, jadi memang saya kurang tahu ini di mana, tetapi saya lihat bahwa kalau Bang Zuma sempat ada baca 1 Korintus 13, itu ada merupakan sebuah pasal yang indah, mengajarkan tentang kasih yang berasal dari pencipta itu, yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia kepada orang-orang semua di sekitarnya. Dan itulah yang mendasari perubahan dalam hidup Paulus. Jadi kalau emang orang yang jadi jahat menjadi baik, menulis 1 Korintus 13 yang sangat indah, dan dia pun masih bisa dimengerti dengan salah, saya kurang tahu juga mengapa. Tetapi ya
mungkin itu karena perbedaan pengertian, tetapi bagi saya itu merupakan suatu berkat mengenal Tuhan Yesus melalui 1 Korintus 13 mengenai kasih yang sangat lengkap. Ya, mungkin ini kalau tadi yang Bang Zuma ada bilang tentang hal-hal yang lain, mungkin di lain waktu saja, karena saya hanya mau menanggapi tadi tentang siapa yang bertemu dengan Paulus di jalan menuju Damaskus itu aja. Mungkin sedikit itu aja Bang Zuma, saya mau izin turun. Iya. Baik, saudara. Kalau hal-hal seperti 1 Korintus itu, kami umat Islam itu sudah dibentengi oleh firman Allah, qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, karena engkau telah mendudukkan aku pada posisi sesat, sungguh aku akan menjadikan sesuatu yang jahat terasa indah bagi mereka di bumi. Dan sungguh aku iblis akan menyesatkan mereka semua. Nah, jadi kalau saudara mengatakan apa yang ada di dalam kitab Korintus itu bagus, apa bedanya dengan iblis yang datang mengajarkan kasih kepada Adam di Taman Eden? Itu Apa beda kasih? lagi Bang Zuma. Apa yang diajarkan Lain iblis? kali aja kalau itu Bang Zuma mungkin ya. Apa yang Saya izin diajarkan turun. iblis? Kasih mana itu yang diajarkan oleh iblis kepada Adam? Adam, jikalau engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, justru Itu kamu penipuan akan... bukan kasih. Lah sama seperti Paulus. Oh tidak sama Bang Zuma. Kenapa Maaf, tidak sama? Kenapa tidak Lain sama? kali aja lah, lain kali aja lah, Sekarang Bang Zuma, ketika ya. Anda mengatakan Izin, begini, izin. sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dengan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini mah pelajaran anak TK. Oh, terima kasih sudah dibacain Bang Zuma, terima kasih sudah dibacain. Semua agama mengajarkan sabar, semua agama mengajarkan murah hati, semua agama mengajarkan jangan cemburu, jangan iri, semua agama mengajarkan untuk tidak sombong, semua agama mengajarkan sifat-sifat terpuji. Tetapi bukan berarti karena dia sudah mengajarkan seperti itu, lantas kemudian itu bukan alat untuk menutupi dirinya yang asli. Apa dirinya yang asli? Dirinya yang asli ini adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada makhluk yang datang kepadanya yang bukan Yesus anak Maria. Itu terus. Mengajarkan kemudian manusia untuk menyembah kepada makhluk, mengajarkan manusia untuk memfitnah pencipta langit dan bumi, mengajarkan manusia untuk memfitnah Adam alaihi salam, mengajarkan manusia untuk menghentikan aturan Tuhan, menuju kepada aturannya dengan ajaran kasih. Kasih itu karakter pencipta Bang Zuma. Tanpa Paulus, Siddhartha Gautama juga mengajarkan kasih. Buddha juga mengajarkan kasih. Nabi Muhammad juga mengajarkan kasih. Jadi kalau kasih hanya murah hati, tidak cemburu, sabar, tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, itu semua orang ngajarin itu tanpa agama juga orang lakukan itu. Iya, karena kasih itu sudah ditanam oleh pencipta di dalam hati manusia Bang Zuma. Ya lalu untuk apa lagi diajarkan? Bukan untuk diajarkan, untuk diterapkan. Lah kalau mau diterapkan, sekarang begini. Dengan kata-kata yang baik, dengan bertutur kata yang baik. Dengarkan saudaraku. Ini implementasi. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang
meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Itu yang kau sebut kasih. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat terhina. Nah, sekarang Paulus mengajarkan untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti Paulus mengajarkan menempati tempat terhina. Jedar. Kasih itu merubah orang yang keras, Ayo yang udah marah terserah. menjadi lembut. Terserah saudara. Silakan Anda bermanis-manis ria. Aku kasih lo syamamu. Aku sayang lo syamamu. Tapi ingat, kamu jangan menyembah Tuhan lagi ya. Sebab kamu bukan hamba Tuhan lagi. Kamu anak-anak Tuhan. Mengajak manusia masuk ke dalam neraka itu Anda sebut kasih. Silakan. Karena Paulus memang sudah mematikan akal saudara. Beda pengertian Bang Suma. Beda pengertian. Emang Kristen bisa mengerti kalau tentang agama? Pakai apa? Bukankah Paulus sudah mematikan akal kalian? Kami mengerti pencipta, bukan agama saja Bang Suma. Oh, pencipta itu bisa dibunuh nggak sama ciptaan? Tuh, macet. Akalmu dibunuh sama Paulus. 2 Korintus 10 nomor 5. Akalmu dibunuh sama Paulus. 1 Korintus 1:19. Saudaraku, Paulus mengatakan dalam Roma 6:14, sebab Kristen tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kata Yesus di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes berapa itu ya? Terkutuklah orang, ada yang ingat? Terkutuklah orang yang banyak ini, yang tidak kemudian memelihara Taurat, yang tidak kemudian mempraktikkan Torah. Itu di Yohanes berapa ya? Ada yang ingat? Yohanes 7:49 ya? Iya, Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Paulus Roma 6 nomor 14, kalian Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jedar. Berarti menurut Yesus, orang Kristen ini semuanya adalah kumpulan orang-orang terkutuk berdasarkan di dalam Yohanes 7 nomor 19. Kami nggak rasa gitu Bang Suma, kami nggak rasa gitu. Orang gila pernah nggak merasa gila Bang? Orang gila? Saya nggak pernah bilang gila orang lain. Iya, saya tanya, orang gila merasa gila nggak? Saya urus anak istri saya dengan baik, saya nggak gila Bang Suma. Saya ulang pertanyaannya. Orang gila sadar nggak kalau dirinya gila? Orang gila nggak bisa urus anak istrinya Bang Suma. Alhamdulillah, berarti Anda tahu tidak mungkin orang sesat sadar dirinya sesat. Yohanes 7:49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Paulus mengatakan Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Berarti Kristen menurut Yesus orang-orang Nah, itu salah pengertian Bang Suma. Salah pengertian terus. Emang kamu bisa mengerti sementara akalmu sudah mati? Betul, saya nggak mati Bang Suma. Loh, Paulus, kalau Anda akalnya tidak mati, kalau Anda akalnya tidak mati, saya tanya, bisa nggak Tuhan mati? Mungkin lain waktu aja Bang Suma ya. Ya, mungkin lain waktu saja. Kira-kira udah cukup Bang Suma? Iya, udah cukup, saudaraku. Ya, udah Ingat biar ya. gantian sama orang lain. Iya, ingat, orang gila tidak akan pernah sadar dirinya gila. Ya, terima kasih Bang Suma ya. Sama-sama saudaraku Olang. Gak bisa jawab apa karena dia gila ya, nggak bisa jawab. Oh, Dad. Ya, Yuma. kalau buntu. Pertama ya, tentang pembenaran Bob, 6.700 penonton. Selamat datang. Bantu tekan layar dulu teman-teman. Ya,
Ya, dulu posting ulang. Ya. Sebuah forum yang harusnya lunak, tidak seperti pohon kayu jati itu. Iya, Yuma. Siapa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Ya, dia adalah Almasih atau Kristus itu. Kristus yang mana lagi? Bukankah Kristus itu cuma satu? Iya, segala sesuatu diciptakan dari Kristus. Kristus itu kan manusia. Itu harus kembali kepada Sedangkan yang datang kepada Paulus, Kristus yang bukan manusia. Dia sudah kembali kepada Kristus. Kembali kemana? Iya, pada asalnya. Pada asalnya Bukankah Yesus sendiri berkata, dia berkembali kepada Tuhannya sebagai anak manusia? Di dalam Efesus kita baca ya. Ya. Mau nggak pakai ayatnya Paulus? Iya. Silakan. Efesus 1. Ya. Nomor antrian 22 ya. Ya. Kuasa kata Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Almasih siapa? Kristus. Ya. Dan menetapkan dia. Yang saya sebagai tanya kepala bukan atas itu. Segala-galanya bagi jemaat. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan manusia itu siapa? Allah telah menaklukkan segala sesuatu. Saya tidak tanya Semuanya, itu. kan? Serius, Paman? Bukan itu Iya. yang saya tanya. Iya, Paulus itu bertemu dengan Almasih. Almasih itu kan manusia sejatinya. Tapi yang datang kepada Paulus itu tidak mengaku manusia. Almasih yang datang sebagai manusia itu kan sudah diangkat ke kerajaan surga. Ketika dia Sudah naik tidak. ke atas surga kan juga adalah manusia. Dia Kristus gitu. Dia bisa melakukan apapun. Bagaimana dia cara naik ke surga? Dia kan manusia. Bagaimana mungkin dia bisa naik ke surga? Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Bob. Iya kan. Dia bukan manusia juga kan. Asalnya dia bukan manusia. Ketika Iya, berarti dia bukan anak Maria, maka dia disebut Bob. manusia. Kodok Begini, bun. Suma. Istirahat dulu, Bob. Istirahat dulu, Bob. Silakan, brother. Kalau mau lanjutkan, brother. Silakan, brother. Bob. Iya, semua orang akan menjadi Almasih. Dalam satu keluarga Allah menginginkan semua orang. Aduh, tambah kacau ini. Semua orang jadi Almasih dalam satu keluarga Allah. Punya KTP, punya kartu keluarga. Efesus, kan Anda mau dikatakan Efesus. Masuk lah anggotamu Paulus. Gara-gara ikut tumbok. Maka sholat kok, murusa otaknya anak-anak. Apalagi kodok bunting ini guru. Gak ada otak kodok bunting. Begini. Silakan, Bang Brother. Silakan, Bang Brother. Bentar kau Bang Bob. Itu sih brother. Silakan. Silakan, brother. Lanjutkan, Ya, Bang Brother. siap, Bang. Saya itu jadi penasaran juga nih. Saya mau tanya menyangkut apa namanya tentang nubuatan ini, Bang Suma. Silakan. Bang Suma kan banyak belajar kitab. Kita juga orang Kristen, tapi kita jarang-jarang juga baca juga itu. Tentang nubuatan itu, Bang Suma, kemarin saya tanya Pratama, tapi dia kurang jelaskan untuk saya paham baik menyangkut bagian ini. Tentang nubuatan Nabi Yesaya itu untuk kelahirannya Yesus Kristus ini atau bagaimana? Yesaya 9. Iya, tentang itu. Bukan kawanku, itu bukan untuk Yesus. Bukan. Yesaya 9 itu murni untuk Hezekia. Itu jelas itu. Ya. Bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus itu.
Kenapa bukan untuk Yesus? Karena di situ dikatakan telah lahir. Itu telah lahir. Ketika dikatakan telah lahir, berarti pada masa Yesaya 600 tahun menuliskan lebih dulu daripada kelahiran Yesus, kata beliau yulad, telah lahir seorang anak laki-laki. Telah berarti terjadi pada masa itu. Nah, siapa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Nah, kita lihat di dalam Yesaya 1 nomor 1 dulu. Apa yang menjadi rangkuman atau sinopsis daripada penjelasan daripada Yesaya ini, itu sinopsisnya ada di nomor 1-nya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja Yehuda. Nah, artinya seluruh rangkaian cerita nubuat yang muncul dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos yang meliputi kisah tentang Usia, tentang Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mari kita buktikan. Kita masuk ke dalam cerita yang ada di Yesaya 9 nomor 6 ini. Ketika dikatakan orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Yesus tidak pernah dipanggil Allah perkasa. Orang-orang menyebutnya Raja Damai. Sejak kapan Yesus mendapatkan perkataan Raja Damai? Bahkan Yesus ketika datang, jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Jadi tertolak di situ. Ketika kemudian dikatakan dalam kitab tersebut bahwa dia adalah Allah yang kekal. Bagaimana mau kekal? Dia mengalami kematian. Ajarannya hanya sampai pada saat dia itu ada. Setelah itu nggak ada lagi ajarannya. Yang ada adalah ajaran Paulus. Nah, sekarang kita masuk ke data ini. Kalau kita melihat Bang, Yesaya 9, kita mulai data dari nomor 1-nya. Nomor 1-nya mengatakan apa? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa nih berarti berbicara mengenai Yudaism, Bani Israel, Bani Yehuda. Sekarang kalau nomor 1 ayat 1 dari Yesaya 9 ini kita dudukkan kepada Yesus, apakah bangsa Israel ketika Yesus datang, bangsa Israel menjadi terang benderang? Kalau ajaran Yesus itu Kristen, apakah Bani Israel menjadi Kristen? Tidak. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saya ulang saudaraku, data nomor 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas penjajah telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Pertanyaannya, ketika Yesus datang, bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Apakah Yesus berhasil mematahkan pemerintahan Romawi seperti kekalahan Midian ketika Gideon mampu mengalahkan tentara Midian? Apakah Yesus melakukan hal yang sama? Tidak. Antara Gideon dengan Yesus ada manusia di tengah-tengahnya. Siapa itu? Hizkia. Sebelum Yesus menyelamatkan Israel dari Romawi, dan memang tidak pernah. Sebelum Yesus mematahkan kekaisaran kerajaan Romawi, memang tidak pernah. Hizkia lebih dulu menggenapi nubuatan tersebut. Mari kita buktikan. Jadi kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahu Israel serta tongkat yang menindas kemudian dipatahkan oleh oknum yang telah lahir ini. Seperti Gideon
ketika mematahkan kemudian kekuatan Midian. Mari kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim bab 6. Hakim-Hakim 6 dikatakan begini. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan, sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. 7 tahun bangsa Israel di bawah penguasaan Midian. Di kitab Hakim-Hakim 6 ini, Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Elohim kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian melalui raja mereka bernama Gideon. Harus ada seorang raja yang tampil kemudian di bangsa Israel yang mengalahkan musuh mereka, sama seperti Gideon mengalahkan musuh mereka yaitu bangsa Midian. Yesus pernah enggak menyelamatkan Israel dari bangsa luar Israel dalam penjajahan? Tidak pernah. Lalu siapa yang pernah mengalahkan itu? Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 19:20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang datang kepada Hizkia mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Itu pengakuan Yesaya bin Amos ketika kemudian menyuruh orang kepada Hizkia. Nah, di 2 Raja-Raja 19 nomor 29-30, dan inilah yang terjadi menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuailah kamu, membuat kebun anggurlah kamu, dan memakanlah buahnya. Nomor 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nomor 32-36. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, musuh Israel. Ia tidak akan masuk ke dalam kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Nomor 33. Melalui jalan. Dari mana ia datang, dari situlah ia pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nomor 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang yang mati belaka. Nomor 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang ke negerinya, lalu tinggallah mereka di Niniwe. Jelas, Yesaya pasal 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, persekusi yang hebat dari Raja Asyur, tetapi Elohim menolong bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui siapa, Bang? Raja Hizkia. Jadi jelas sekali, Bung, kalau Anda membahas data Yesaya 9 ini, wajib hukumnya Anda membacanya dari data nomor 1, endingnya di mana? Endingnya di data nomor 3. Jadi jelas, melalui anak ini disebut Raja Damai. Mengapa disebut Raja Damai? Karena dia membawa kedamaian bagi Israel dari penjajahan Raja Asyur. Yesaya mengatakan kemenangan yang sama dengan masa Midian. Ketika Midian kemudian terkalahkan oleh Raja Gideon. Apa yang terjadi dengan masa Midian? Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi faktanya, melalui tangan Gideon, dengan mujizat Elohim, hanya dengan 300 laki-laki, Raja Gideon berhasil membunuh 120 orang Midian hampir dalam waktu semalam. Jadi Yesaya ini itu menceritakan kemenangan bagi Bani Israel sama yang dialami ketika kemudian mereka memenangkan
memenangkan peperangan kepada bangsa Midian melalui Gideon. Yang terjadi pada masa Midian akan terjadi juga pada masa Yesaya 9 ini. Jadi demikianlah cerita itu. Apa itu? Raja Hizkia berdoa kepada Elohim untuk melawan Raja Asyur. Apa yang terjadi? Mukjizat hebat terjadi. Lagi-lagi pada waktu semalam 185 musuh dihancurkan dalam cerita yang sama. Jadi anak yang lahir pada saat itu adalah bayi Hizkia yang menghancurkan Raja Asyur dan memenangkan peperangan seperti kemenangan yang dialami Gideon ketika menghancurkan Raja Midian. Jadi tak ada Yesus di situ, nggak ada. Saya sedih kalau Anda mengatakan itu cerita Yesus. Yesus boro-boro sama seperti Gideon. Dia malah